Malam final Dangdut Akademi 7 berlangsung dengan atmosfer yang tidak biasa. Malam penutupan Dangdut Akademi musim ke-7 berlangsung meriah seperti yang telah diperkirakan. Lampu panggung menyala terang, musik mengalun megah, dan ribuan penonton memenuhi studio untuk menyaksikan penentuan akhir kompetisi. Namun sejak awal, suasana terasa berbeda dibandingkan malam final sebelumnya. Bukan hanya karena kualitas penampilan para finalis, tetapi juga karena emosi yang begitu kental terasa di seluruh ruangan. Para peserta berdiri dengan wajah tegang, keluarga menunggu dengan harap-harap cemas, sementara penonton di rumah mengikuti setiap detik dengan penuh perhatian. Dalam konteks ini, final DA7 tidak sekadar menjadi ajang penentuan juara, melainkan momen refleksi atas perjalanan panjang para peserta sejak audisi awal. Banyak yang menyadari bahwa malam itu akan meninggalkan kesan mendalam, meski belum ada yang tahu bagian mana yang akan paling dikenang. Dan ketika pengumuman juara semakin dekat, ketegangan itu justru semakin terasa, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan yang akan terjadi. Tasya ditetapkan sebagai juara pertama dengan apresiasi penuh. Pengumuman juara pertama akhirnya tiba. Tasya, peserta asal Tangerang Selatan, resmi dinobatkan sebagai pemenang Dangdut Akademi 7. Keputusan ini disambut tepuk tangan panjang dari penonton dan apresiasi luas dari para juri. Sepanjang kompetisi, Tasya dikenal tampil konsisten, memiliki teknik vokal yang kuat, serta mampu menguasai panggung dengan baik. Penetapannya sebagai juara pertama dinilai layak oleh banyak pihak. Konfeti beterbangan, musik kemenangan dimainkan, dan suasana studio dipenuhi sorak bahagia. Namun menariknya, euforia tersebut tidak sepenuhnya mengalihkan perhatian publik dari sosok lain di atas panggung. Kamera beberapa kali menyorot finalis lain yang berdiri di samping juara pertama, khususnya Valen dari Pamekasan. Ekspresi wajahnya yang berusaha tersenyum namun terlihat menahan emosi menjadi sorotan tersendiri. Disinilah publik mulai menyadari bahwa meskipun gelar juara telah diumumkan, cerita malam itu belum benar-benar berakhir. Valen Pamekasan dikenal sebagai peserta dengan karakter sederhana dan suara khas sejak awal kompetisi. Ia tidak datang dengan sensasi berlebihan, namun perlahan membangun kepercayaan penonton melalui konsistensi dan ketulusan dalam bernyanyi. Latar belakangnya yang berasal dari daerah dan perjuangannya menembus ketatnya persaingan menjadi cerita yang banyak disorot sepanjang musim. Di malam final, Valen harus menerima posisi juara kedua. Bagi sebagian orang, posisi ini mungkin terasa mengecewakan. Namun dari sudut pandang perjalanan, pencapaian tersebut mencerminkan hasil dari kerja keras yang tidak singkat. Saat berdiri di panggung, Valen tampak menepuk dadanya dan berusaha menerima hasil dengan lapang dada. Ekspresi tersebut menunjukkan kematangan sikap yang jarang terlihat pada kompetisi berintensitas tinggi. Publik pun mulai menilai bahwa posisi juara tidak selalu menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Perubahan suasana saat Soimah berdiri dari kursi juri. Momen yang mengubah arah malam final terjadi ketika Soimah, salah satu juri Dangdut Akademi 7, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Berbeda dari biasanya, kali ini ia tidak menyampaikan komentar dengan gaya humor. Nada bicaranya tenang, ekspresinya serius, dan suasana studio mendadak hening. Penonton dan peserta sama-sama menunggu arah pembicaraannya. Soimah kemudian mulai menyampaikan pandangannya tentang perjalanan Valen sejak audisi awal. Ia menyoroti konsistensi, keberanian, dan kejujuran Valen dalam bermusik. Pernyataan ini disampaikan tanpa nada berlebihan, namun justru terasa lebih kuat. Banyak yang menyadari bahwa apa yang disampaikan bukan bagian dari skrip acara, melainkan refleksi pribadi seorang senior di industri musik. Di titik ini, perhatian publik sepenuhnya tertuju pada apa yang akan disampaikan selanjutnya. Pernyataan mengejutkan tentang hadiah pribadi. Dalam kelanjutan pernyataannya, Soimah menyampaikan bahwa ia ingin memberikan sebuah apresiasi khusus kepada Valen. Ia menegaskan bahwa hadiah tersebut tidak berasal dari program, bukan dari sponsor, dan bukan pula bagian dari kontrak acara. Pernyataan ini langsung memicu reaksi kaget dari penonton di studio. Valen sendiri tampak bingung dan beberapa kali menggelengkan kepala, seolah belum memahami maksud ucapan tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan emosional yang jarang terjadi dalam kompetisi televisi. Banyak penonton di rumah yang kemudian mengungkapkan rasa penasaran melalui media sosial. Apa yang akan diberikan? Dan mengapa momen ini terasa begitu personal? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, hingga akhirnya sesuatu dibawa ke tengah panggung. Penyerahan kunci mobil dan reaksi spontan Valen. Beberapa kru kemudian membawa sebuah kunci mobil ke atas panggung. Detik itu juga, suasana berubah drastis. Sorakan penonton terdengar, sementara Valen tampak terdiam dengan mata berkaca-kaca. Soimah menyerahkan kunci tersebut langsung ke tangan Valen,
dan menyampaikan bahwa hadiah ini merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan, bukan atas gelar juara. Reaksi Valen berlangsung spontan. Ia terlihat gemetar, menunduk, mencium tangan Soimah, dan menangis. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan menerima hadiah sebesar itu. Bagi Valen, bisa mencapai babak final saja sudah merupakan pencapaian besar. Momen ini menjadi salah satu titik emosional paling kuat di malam final, karena memperlihatkan hubungan manusiawi yang melampaui format kompetisi. Penjelasan makna hadiah dari Soimah. Soimah kemudian menjelaskan alasan di balik pemberian hadiah tersebut. Ia menegaskan bahwa mobil itu bukan simbol kemewahan, melainkan alat. Alat agar Valen dapat lebih mudah menjalani aktivitas bermusik setelah kompetisi berakhir. Mulai dari memenuhi undangan kerja, manggung ke berbagai daerah, hingga keperluan profesional lainnya. Penjelasan ini memperkuat pesan bahwa apresiasi tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekedar simbol. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan konkret seorang senior kepada generasi berikutnya. Di tengah industri hiburan yang seringkali kompetitif, momen ini dipandang sebagai contoh solidaritas yang jarang terekspos ke publik. Reaksi keluarga dan penonton di studio. Kamera kemudian menyorot keluarga Valen yang hadir di studio. Tangis haru terlihat jelas di wajah mereka. Emosi tersebut mencerminkan perjuangan panjang yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui publik. Penonton di studio pun memberikan tepuk tangan panjang, sebagian berdiri sebagai bentuk apresiasi. Suasana berubah menjadi lebih hangat dan penuh empati. Ini bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana sebuah tindakan tulus dapat memberikan dampak besar. Banyak penonton mengaku tersentuh karena momen tersebut terasa jujur dan tidak dibuat-buat. Dampak luas di media sosial dan opini publik. Tak lama setelah acara berakhir, potongan video momen tersebut menyebar luas di media sosial. Berbagai komentar bermunculan, mulai dari ungkapan haru hingga pujian atas sikap Soimah. Banyak warganet menilai bahwa inilah contoh nyata bagaimana figur publik dapat menggunakan posisinya untuk memberikan dampak positif. Nama Valen pun semakin dikenal, bukan hanya sebagai finalis DA7, tetapi sebagai simbol perjuangan yang mendapat pengakuan. Diskusi publik lebih banyak berfokus pada nilai kemanusiaan dibandingkan hasil kompetisi semata. Penutup musim dengan pesan kemanusiaan yang kuat. Dangdut Akademi 7 akhirnya menutup musimnya dengan cerita yang akan dikenang lama. Tasya tetap diakui sebagai juara pertama dengan prestasi yang layak, sementara Valen pulang membawa lebih dari sekedar pencapaian posisi. Ia membawa validasi, kepercayaan diri, dan tanggung jawab baru untuk terus berkarya. Malam itu menunjukkan bahwa di balik gemerlap hiburan, masih ada ruang besar untuk ketulusan dan empati. Sebuah pesan bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari trofi, tetapi dari bagaimana perjalanan